Welcome back to my channel Tim Swiss Indonesia. Hari ini kita ada konten terbaru yaitu TTS episode 1 Teka-teki Swiss. Seperti kemarin malam saya minta story dari responden, beberapa responden sudah menjawab hal penting atau modal penting yang wajib dimiliki seorang pemain basket jika ingin menjadi seorang pemain basket yang baik atau bagus. Ada yang menjawab kepercayaan diri, attitude, harus ganas, garang, bisa berteknik tinggi, shooting formnya bagus, offense bagus, keren, dan sebagainya. Semua jawabannya betul. Terima kasih buat semua yang udah jawab. Tetapi hari ini TTS episode 1 akan membahas tentang PMA atau Positive Mental Attitude. Jadi saya jelaskan dulu dari attitude dulu ya, yaitu seperti sikap atau tindakan seseorang dalam menyikapi hal yang akan dikerjakan atau dilakukan dalam lingkungannya. Saya ambil contoh yang paling simpel supaya menjadi pemain basket yang baik. Simpel dulu ya. Dari gestur atau bahasa tubuhnya. Saat latihan basket, bisa mampu mendengarkan instruksi coach dengan baik, respect sama teammate, respect coach, respect di dalam dan di luar lapangan. Di dalam dan di luar lapangan itu bagaimana? Seperti contoh di dalam lapangan, ketika pertandingan ada terjadi kontak foul atau bagaimana yang menurut pemain itu tidak fair, atau menurutnya saya tidak foul, tapi kok di-call sama wasitnya. Nah, pemain yang berattitude bagus pasti bertanya dengan sopan. Salah saya di mana? Kok saya di-call kenapa? Coach juga berhak untuk bertanya kepada referee. Juga, jadi pemain dan coach harus punya attitude yang bagus menurut saya. Ya, itu bisa kita terapkan di dalam dan luar lapangan. Kenapa bisa di luar lapangan? Ketika kamu sudah menjadi karakter manusia yang baik di dalam lapangan, bisa kamu aplikasikan ke luar lapangan. Semua hal yang terjadi di dalam dunia basket akan bisa diterapkan di dunia kerja. Trust me ya. Salah satu contohnya, ketika kamu attitude tidak hanya harus selalu tindakan sopan, mengucapkan maaf, terima kasih ya. Disiplin, respect, banyak hal yang bisa di breakdown dari attitude ini ya. So, kesimpulannya, attitude is everything. Di breakdown lagi ya. Ketika, ini contoh ambil contoh saya aja ya. Diberi 10 pemain. 5 attitude bagus, 3 sedang, masih abu-abu, masih labil. 2 ini attitude-nya kurang bagus. Tapi dari 2 ini punya skill yang bagus. Kalau saya, in my opinion sebagai pelatih, kalau 2 anak ini tidak bisa dibina attitude-nya, maka saya akan lebih fokus menghandle yang attitude-nya bagus. Karena apa? Attitude bagus bisa menjadi skill yang bagus. Tetapi ketika skill bagus tidak diimbangi dengan attitude yang bagus, sulit menjadi pemain bagus. Kenapa? Banyak contohnya. Pemain A merasa sudah paling jago, misalnya kan ya. Aku sudah bisa, gak perlu latihan fundamental. Bosan latihan dribble, terus ada yang gak mau latihan, aku sudah jago. Nah, itu salah satu
mental dan attitude yang negatif. Jadi hari ini kita bahas kembali tentang positive mental attitude. Membangun mental positif dalam setiap tindakan yang terjadi di dalam atau luar lapangan. Saya sendiri sebagai coach juga sangat berusaha memiliki attitude yang bagus. Salah satu contohnya, selama saya 10 tahun melatih ini, saya sangat berusaha tidak mengucapkan kata kotor sama sekali. Kata kotor ini tidak harus, maaf ya, meso. Tapi kata negatif kayak, kamu gak iso, kamu gak bakalan iso, ngene tok gak iso. Nah, itu saya sangat hindari. Karena itu kembali ke membentuk karakter dan mindset anak kita didik. Nah, ini nanti akan kita bahas di episode kedua mengenai mindset. Untuk attitude ini ya, banyak sekali kejadian pemain tuh punya skill yang sangat luar biasa di atas rata-rata, tapi tidak diimbangi dengan attitude yang bagus. Dilawankan, di match up-kan dengan anak yang attitude-nya bagus, skillnya di bawahnya dia, di bawah rata-rata. Lama-kelamaan yang skill bagus ini akan bisa diungguli. Jadi, seperti kata mungkin quotes-nya Kevin Durant, hard work beat talent when talent doesn't work hard. Jadi hard work ini juga salah satu percabangan dari attitude ya, kerja keras. Jadi kalau saya breakdown satu-satu banyak nanti akan disambung di episode teka-teki Swiss berikutnya. Dan bagaimana cara membentuk attitude yang bagus? Ya kembali lagi, sebenarnya bukan tanggung jawab dari seorang pelatih, tapi kembali ke diri sendiri. Membangun karakter yang bagus, punya lingkungan circle pertemanan yang bagus juga penting, dan pastinya juga support orang tua. Ketika sudah dapat support orang tua, terus bisa menghargai temannya, respect sama teman satu tim, sama teammate-nya. Contohnya kayak gini, temannya lagi down atau mengalami suatu masalah, bukannya kita malah menjauhi atau tidak peduli, pelan-pelan kita deketi, kamu kenapa, terus kita hibur, kita kasih motivasi. Itu juga merupakan salah satu attitude yang bagus, bisa membuat rekan tim kita menjadi semangatnya naik lagi. Terus salah dua ya. Mungkin yang lain seperti banyak membaca buku motivasi juga bisa. Terus banyak video-video film di YouTube atau di Netflix atau apa yang bisa menginspirasi tentang attitude ini ya. Karena apa ya? Bisa dilihat hampir semua, tidak harus main basket, semua orang sukses pasti punya satu atau beberapa attitude yang menonjol. Entah itu dia bisa bersikap baik, sopan, ramah, dan menghadapi situasi itu tidak dengan cara yang negatif. Oke, sekian video konten teka-teki Swiss episode 1. Terima kasih udah nonton, dan terima kasih banyak buat responden yang sudah kasih feedback tadi malam. Next jangan kapok untuk kasih feedback lagi. Sampai jumpa di episode kedua, kita bahas tentang mindset. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Tim Swiss, fight till finish.